apakah juga dibarengi dengan penilaian kebenarannya bohong atau tidak pada saat itu asesmen dilakukan? Tadi Bapak Jaksa bahwa saya fokus kepada bagaimana kualitas keterangannya, sehingga karena kami tugasnya adalah menghimpun informasi yang harapannya bisa berkontribusi pada upaya penegakan hukum, maka kami memastikan kami menggunakan metode atau teknik yang tepat. Tapi ketika kemudian secara person dia berbohong atau tidak dan sebagainya, itu kompleks sekali, Bapak. Kompleks sekali memang. Kemudian apakah kualitas yang dikatakan itu patut diterima atau berkualitas tersebut tidak terdistorsi dengan bahwa subjek yang diwawancara ternyata adalah orang-orang yang juga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan? Apakah kualitas itu menjadi tidak terdistorsi dengan adanya kenyataan itu? Ya, baik Bapak Jaksa, memang saya pikir pasti ada kemungkinan error. Pasti masing-masing individu punya suatu motivasi tertentu yang kemudian ingin dia peroleh dari apa yang disampaikannya. Saya pikir setiap orang pasti akan seperti itu, gitu, Pak. Karena ada kepentingannya masing-masing, Pak. Nah, sehingga kemudian kami perlu hati-hati, kami perlu cermat, sehingga kami melakukan berbagai metode. Kami kemudian tidak hanya mengandalkan kepada satu tool saja, seperti itu, Pak. Baik. Kemudian saya masuk pada beberapa profil tadi yang disebutkan oleh ahli terkait dengan Ricky Rizal. Pertama adalah kemampuan regulasi emosi yang baik. Ya, ini ingin saya perdalam lagi. Apakah kategori ini regulasi emosi yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita bilang bahwa dia ini tidak, artinya susah ditebak emosi dia pada saat itu. Artinya bisa menyembunyikan perasaannya, bahasa sehari-harinya. Apakah benar demikian? Saya pikir tidak tepat seperti itu, Pak Jaksa. Jadi regulasi emosi malah kami memahami sebagai sesuatu yang positif. Seorang individu mampu meregulasi emosinya, dia kemudian mampu mengelola. Jadi mengelola emosinya sehingga misalnya artinya ketika dia marah, dia kemudian tidak menjadi sampai meledak-ledak, misalnya begitu. Tidak mengganggu kualitas hubungannya. Seperti itu. Maksud saya juga itu, Ali, apakah terdakwa ini Ricky Rizal pada saat dia marah dia bisa menyembunyikan atau menyimpan perasaan itu sehingga orang lain tidak tahu bahwa dia marah? Jadi tidak seperti itu, jadi tidak menyembunyikan, tetapi tentunya dia mengekspresikan juga kemarahan, tetapi ada semacam tidak kemudian mengganggu hubungan misalnya. Jadi regulasi emosi ini kami melihat individu yang punya kemampuan regulasi emosi, dia adalah individu yang positif. Seperti itu. Apakah dia tidak terlalu dikendalikan oleh emosi yang kuat dan intens? Tidak ekspresif lah gitu ya, tidak diperlihatkan emosinya, begitu ya kira-kira. Ketika diperlihatkan bisa saja dia perlihatkan. Bisa saja, tapi lebih memilih untuk tidak memperlihatkan. Tidak selalu demikian, Bapak. Begitu ya. Jadi bisa saja dia memperlihatkan, artinya ketakutan atau kemarahan atau bahkan kebahagiaan. Tetapi kemudian tidak terlalu berlebihan, mungkin seperti itu. Tidak terlalu berlebihan. Baik. Apakah itu ada hubungannya mungkin dengan latar belakang kulturnya sebagai orang Jawa? Terdakwa ini bisa ya? Bisa saja. Baik. Karena tadi menjelaskan individu dan tingkah lakunya sangat kompleks, Bapak Jaksa, banyak faktor yang ada beberapa faktor ya. Kemudian ada tadi profil juga tidak potensi agresivitas. Ya, artinya dalam bahasa sehari-hari, apakah terdakwa ini dia bukan orang yang artinya tidak agresif, mudah tersulut, tidak mau melakukan perbuatan yang berisiko tinggi. Apakah benar demikian? Ya, artinya seseorang tidak potensi agresivitasnya rendah, dia tidak mudah untuk agresif gitu. Tidak mudah. Katakanlah didorong sedikit dia tidak langsung mukul balik misalnya, mungkin begitu. Apakah dengan karakter yang demikian, profil yang demikian, terdakwa ketika disodorkan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, terdakwa akan cenderung menghindarkannya, menghindari diri dari tugas tersebut dengan karakter demikian. Jadi artinya kan ketika kemudian seseorang, mohon maaf Bapak Jaksa bisa diperjelas? Baik, saya jelas ya. Kan tidak potensi agresivitas. Kemudian terdakwa ini disodorkan suatu tugas yang berisiko tinggi terhadap dirinya, ya kan, yang memerlukan agresivitas tinggi. Apakah dengan karakter itu maka terdakwa cenderung untuk menghindarkan diri dari tugas tersebut? Cenderung untuk menolak. Menolak ya. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.